اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Saung Ajak Kapok SMS? Kita ketemu lagi di channel yang sama di waktu yang berbeda. Nah, di malam yang sunyi ini mendingan kita ngopi santai sambil bersantai menghayati ayat-ayat Allah di kesunyian malam. Ya, kita ketemu lagi. Kita akan terus untuk melanjutkan yang kemarin tentang masalah untuk para ahli hadis, imam-imam ahli hadis kita. Intinya balik lagi, kita tidak bosan-bosan untuk menambahkan bahwa masalah perkataan ahlul hadis atau ahli hadis maksudnya ialah ulama-ulama yang menghafal beribu-ribu hadis, yang mengetahui sanad-sanadnya, mengetahui sifat-sifat sanadnya atau pemangkunya sedalam-dalamnya, mengetahui lafaz dan matan hadis sebaik-baiknya. Adalah salah sekali kalau perkataan ahlul hadis itu diartikan buat orang-orang yang tidak mau mengikuti madhab, orang-orang yang anti madhab, yang katanya langsung berpegang dengan hadis saja. Arti macam ini tidak terpakai dalam Indonesia. Dan kita melanjutkan masalah tentang sejarah ringkasnya para imam-imam ahli hadis sesingkat-singkatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang penting jangan sampai kita di-skip ya. Jangan lupa ngopi dan santai berkebul-kebul. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita udah dari pertama, yaitu sejarah sesingkat-singkatnya ahli hadis, yaitu pertama Imam Bukhari. Selanjutnya kita waktu itu di Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam Nisai. Nah, sekarang kita melanjutkan ulama ahli hadis yang selanjutnya, yaitu Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud wafat di tahun 275 Hijriah. Nama beliau yaitu, nama lengkapnya yaitu Sulaiman bin As-Sijistani Asy-Syafi'i. Beliau Imam Abu Dawud lahir tahun 202 Hijriah. Beliau ini telah mengumpulkan hadis itu sebanyak 50.000 hadis yang beliau kumpulkan. Tetapi
yang dituliskan dalam kitab Sunan Abu Daud adalah sebanyak 4.000 hadis. Beliau mengumpulkan 50.000 hadis, tapi yang dituliskan dalam kitab Sunan Abu Daud yaitu sebanyak 4.000, kurang lebih 4.000 hadis. Dan ada yang mengatakan menurut Imam Ibnul Arabi, andai kata Imam Ibnul Arabi, andai kata tidak ada kitab yang di tangan seseorang, tapi ada kitabullah dan kitab Sunan Abu Daud, maka itu sudah cukup untuk ilmu pengetahuan. Jadi itu yang dikatakan oleh menurut Imam Ibnu Arab. Jadi jika tidak ada kitab yang di tangan seseorang, tapi ada kitabullah dengan kitab Sunan Abu Daud, itu sudah cukup masalah ilmu pengetahuan. Dan beliau Imam Abu Daud wafat di tahun 275 Hijriah. Nah, dari itu kita hitung aja, lahir di 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Itu sejarah singkat-singkat. Ya, kita tidak mau menunggu waktu, langsung ke Imam ahli hadis selanjutnya. Imam ahli hadis selanjutnya yaitu Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah itu wafat di tahun 273 Hijriah. Nah, nama lengkap beliau yaitu Muhammad bin Yazid Abi Abdillah Ibnu Majah Al-Khuzwaini, lahir di tahun 207 Hijriah. Menurut Imam Muhammad bin Abdul Hadi, pensyarah kitab Ibnu Majah, bahwa hadis yang terkumpul dalam kitab Ibnu Majah adalah sebanyak 4.000 hadis, sama seperti yang lain, imam-imam yang lain 4.000 hadis, di setiap kitab 4.000 hadis. Kok selalu 4.000 hadis? Mungkin ada faktor yang lain kenapa harus 4.000 hadis ya. Nah, kitab Ibnu Majah adalah termasuk kitab hadis yang 6, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nisai, dan Ibnu Majah. Itu termasuk kitab hadis yang 6. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa Ibnu Majah ini termasuk yang ke-7. Sedangkan yang ke-6 adalah Imam Maliki bin Anas, atau dalam kurung yaitu Al-Muwatta. Itu. Jadi Ibnu Majah ini termasuk kitab Ibnu Majah ini termasuk yang ke-7. Jadi yang ke-6 itu Imam Maliki bin Anas, yaitu pengarang itu Al-Muwatta. Jadi Imam Ibnu Majah ini wafat di tahun 273 Hijriah. Nah, itu cukup. Mudah-mudahan dipahami dan dimengerti. Nah, sambil kita santai ngopi, kita lanjut ke imam ahli hadis kita yang selanjutnya, yaitu imam yang selanjutnya itu Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas wafat di tahun 179 Hijriah. Jadi lebih tua dari Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Daud juga ya. Jadi makanya tadi bahwa Ibnu Majah itu termasuk yang ke-7, yang ke-6 itu yaitu Imam Malik bin Anas ini maksudnya. Nah, Imam Malik bin Anas ini nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ansari dan digelari Abu Abdillah. Beliau lahir di Madinah pada tahun 95 Hijriah. Jadi Imam Malik ini lebih tua dari Imam Ibnu
yang lain, hadis yang lainnya, termasuk Imam yang lain ini lebih tua, Imam Malik. Nah, Imam Malik adalah seorang ulama tabi'in. Ulama tabi'in itu ulama generasi kedua sesudah Nabi yang sangat alimnya. Beliau belajar fikih kepada Rabi'ah Ar-Ra'ji, seorang guru yang terkenal dalam ilmu fikih ketika itu pada zaman itu. Imam Malik bin Anas ini dalam ilmu hadis beliau pelajari dari ulama-ulama hadis ketika itu, yaitu belajar dari Imam Nafi'i, Imam Syaibah, Az-Zuhri, dan lain-lain. Imam Malik bin Anas ini terkenal dengan gelar julukan Imam Darul Hijrah atau Imam Kampung Perpindahan. Ya, kita mesti tahu ini bahwa Imam Malik juga terkenal punya julukan Imam Darul Hijrah atau Imam Kampung Perpindahan. Beliau adalah pembangun madhab Maliki dalam fikih. Dalam fikih beliau, Imam Malik bin Anas ini seseorang yang pembangun madhab Maliki dalam fikih. Tetapi walaupun beliau ahli fikih, beliau adalah seorang ahli hadis pula. Kitab beliau yaitu Al-Muwatta memuat banyak hadis yang dijadikan sumber bagi hukum fikih oleh ulama-ulama fikih kemudian. Imam Malik mengumpulkan hadis selama 40 tahun, telah menghafal sebanyak 100.000 hadis. Malik dalam 40 tahun itu menghafal hadis itu sebanyak 100.000. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi kemudian hadis-hadis yang banyak itu disaring sanadnya, disaring matannya, maka yang tinggal yang dituliskan dalam kitab Al-Muwatta adalah sebanyak 5.000 hadis saja. Setelah selesai mengarang kitab Al-Muwatta, maka beliau menunjukkan kitabnya itu kepada 70 orang ulama fikih pada zaman itu. Setelah beres mengarang ini kitab Al-Muwatta, Imam Malik bin Anas ini menunjukkan kitabnya ke 70 orang ulama yang semuanya menyatakan setuju, karena itu diberi judul dengan Al-Muwatta, yang artinya Al-Muwatta itu kitab yang disetujui. Makanya diberi judul Al-Muwatta, artinya yaitu kitab yang disetujui. Itulah sejarah sesingkat-singkatnya Imam Malik, pendiri madhab Maliki dalam fikih. Beliau wafat di Madinah di tahun 179 Hijriah. Lahir beliau tahun 95, wafat beliau tahun 179 Hijriah. Nah, itulah makanya kita mesti bersyukur bisa mempelajarinya, bisa mengetahuinya. Oke, nanti kita lanjut lagi imam-imam yang selanjutnya. Imam yang selanjutnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini wafat di tahun 241 Hijriah. Nama lengkap beliau yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hilal Asy-Syaibah, lahir di Baghdad pada tahun 160 Hijriah. Ibu dan bapak beliau pada mudanya bertemu
sempat tinggal di Marwin, wilayah Khurasan, Asia Tengah. Beliau adalah seorang ulama besar, baik dalam fikih maupun dalam ilmu hadis. Imam Ahmad bin Hambal seorang pembangun madhab Hambali dalam fikih, tetapi juga menghafal dan pemangku hadis atau hufat ahli hadis. Ada yang menurut Imam Abu Ju'ah, Imam Ahmad bin Hambal menghafal kurang lebih 1 juta hadis. Imam Hambal menghafal 1 juta hadis. Ini adalah suatu karamah bagi aulia-aulia Allah yang jarang tandingannya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini, hadis-hadis yang beliau hafal itu sesudah disaring dan disaring lagi bermacam-macam lagi, maka yang dituliskan dalam kitab Masnad adalah sebanyak 40.000 hadis. Tetapi kalau dikurangi dengan hadis-hadis yang dituliskan berulang-ulang, maka yang tinggal adalah sebanyak 30.000 hadis. Masya Allah. Baik juga dimaklumi bahwa salah seorang guru beliau Ahmad bin Hambal ini dalam fikih adalah guru beliau tidak lain tidak bukan adalah Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu imam madhab kita, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad bin Hambal ini wafat di tahun 240 Hijriah di Baghdad. Masya Allah. Itulah para ahli-ahli hadis, imam-imam ahli hadis yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terus konsisten dalam segala hal, dan teruslah kita belajar dan semangat untuk belajar, mengetahui ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat. Jangan pernah di skip. Terima kasih telah menonton video kami. Nanti kita ketemu lagi selanjutnya menceritakan tentang sejarah singkat imam-imam para hadis. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajar.